Selamat datang di channel YouTube saya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai soal SKP Tenaga Kependidikan dengan materi pedagogik. Langsung saja ya, sekarang nomor 1. Belajar menurut Bill Gridler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah, B. Dari bayi sampai tua, C. Pada waktu siswa sudah siap, D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Proses belajar ya. Ya, langsung jawabannya adalah yang B, dari bayi sampai tua. Karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat, yaitu dimulai sejak dari bayi sampai orang tersebut menjadi tua. Karena sejak bayi kita pun sudah belajar berkomunikasi. Kemudian yang nomor 2, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Connectionism. Nah, dari soalnya kita bisa mendapatkan kata kuncinya yaitu belajar secara ilmiah. Kalau secara ilmiah kita berarti teori yang kita gunakan itu adalah teori belajar kognitif. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajarnya secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil produksi. Kemudian insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistik, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Teori Gestalt justru menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Dengan demikian, maka belajar itu akan terjadi manakala dihadapkan pada suatu persoalan yang harus dipecahkan, yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jadi teori insight ini berbeda dengan teori behavioristik. Karena teori insight itu pemahamannya itu terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Kalau teori insight itu adalah teori di mana manusia itu mendapatkan suatu persoalan yang harus dipecahkan, sehingga dari situ kita mulai belajar bagaimana tuh caranya memecahkan suatu persoalan. Nah, itu adalah teori belajar insight. Kemudian teori operant conditioning adalah teori yang dikembangkan oleh B. F. Skinner. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Teori conditioning itu ada dua, yaitu operant conditioning dan teori classical conditioning. Kalau teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dengan adanya stimulus berupa hadiah atau reward yang diberikan kepada peserta didik dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa lebih tertarik pada guru. Kemudian connectionism.
pada dasarnya adalah teori yang mengatakan bahwa perilaku hanya terbentuk jika stimulus dan respon terhubung dengan motif internal individu. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang B, kognitif. Nomor 3. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan, yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. Connectionism dari Tordick, C. Behaviorism dari Watson, D. Operant conditioning dari Skinner. Jawabannya adalah A. Classical conditioning dari Pavlov. Karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter, yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan dihentikan, maka respon akan menurun atau menghilang. Sedangkan dalam connectionism tidak mengenal istilah extinction atau penghilangan. Dan di teori belajar behaviorism tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Sedangkan operant conditioning tidak dikenal istilah extinction. Jadi jawabannya adalah yang A. Classical conditioning dari Pavlov. Nomor 4. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat. Jawabannya adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori Brunner. Yang harus diperhatikan yaitu adalah membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan antar konsep. Kemudian memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa itu untuk mencari jawabannya. Dan mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Nomor 5. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kepandaian. Jawabannya adalah B. Perkembangan siswa. Karena dalam teori belajar behavioristik, yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Dalam teori belajar behavioristik, yang ditekankan bukan proses belajar, bukan pula hasil belajarnya, dan juga bukan kepandaian siswa, tapi adalah perkembangan siswa. Lanjut yang ke nomor 6. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan belajar A. Bermakna, B. Sendiri, C. Verbal, D. Menghafal. Nah, informasi yang diterima ini tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Nah, jawabannya adalah D. Menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkan dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada.
Nomor 7. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik. Jawabannya adalah proses pengaturan diri. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Lanjut yang ke nomor 8. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya, A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. Nah, jawabannya adalah C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif. Nomor 9. Dalam menerapkan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut. Kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni. Yang tidak bisa dijadikan model untuk ditiru. Jawabannya adalah D. Alumni. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Nomor 10. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat A. Humanistik, B. Individualitas, C. Sosialitas, D. Potensialitas. Martabat kemanusiaan, jawabannya adalah A. Humanisasi. Sebab tujuan dari humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Sekian belajar kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jika teman-teman menginginkan materi yang lain, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.